Halo semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kali ini kita bahas kuis pekan keempat ya, tentang risk and return. Mulai dari nomor 1, investor menginvestasikan dana dengan imbal hasil, nah ini 20% probability, imbal hasil 15%, 30% probability, imbal hasil 14%, 40% probability, imbal hasil 10%, 10% probability, dan imbal hasil 7%. Oke, kita kalikan ya, probability dikalikan, nah ini probability, kita kalikan dengan expected return dari masing-masing situasi, dari masing-masing kemungkinan, kita mendapatkan expected return dari investasi setelah dijumlahkan semua. Nah, ini bisa dihitung di kalkulatornya masing-masing. Kita akan mendapatkan hasil 12%. Berikutnya, harga saham diperdagangkan 100 1 tahun lalu, hari ini 90, dividennya 12, berapa cash return? Nah, cash returnnya berarti ending price tambah dividen dikurangi beginning price, 90 ending price nya, dividennya 12, beginningnya 100, maka hasilnya adalah 2. Berikutnya, standar deviasi dari investasi dengan informasinya ya, probability 18%, resesi, imbal hasilnya 2%, 65% probability, imbal hasil 9,5, 17 probability, imbal hasil 14,2. Nah, ini kita kalikan ya, ini probability dikalikan dengan apa nih, expected return ya, imbal hasil. Maka expected return dari probabilitas kali return ini sama dengan, nah ini penjumlahannya, kalau di total expected returnnya adalah 8,95. Dari sini kita kemudian cari varian. Varian adalah return dari masing-masing situasi dikurangi dengan expected return, dikuadratkan, dikalikan dengan probability-nya. Nah, ini dibuatkan satu contoh ya. Di 2% dikurangi 8,95, dikuadratkan, dikalikan 18%. Ini dibuat untuk masing-masing situasi. Jadi kalau yang moderat itu 9,5 kurangi 8,95 kuadrat dikali 65. Yang strong ekonomi 14 kurangi 8,95 kuadrat kali 17%. Hasilnya adalah 0,14%. 0,14%, kemudian kita cari standar deviasi standarnya adalah akar varian, maka ketemu 3,68%. Berikutnya, selisih antara imbal hasil saham dengan imbal hasil obligasi disebut, nah ini kita menggunakan capital asset pricing model ya, dimana rumusnya adalah risk free ditambah beta kali market risk premium, atau market risk premium itu sama dengan expected return dari market dikurangi risk free. Jadi selisih antara imbal hasil saham, nah ini market berarti ya, dikurangi dengan obligasi pemerintah, ini risk free karena nggak ada risiko default, sama dengan market risk premium. Nah, ini equity market risk premium. Berikutnya, arithmetic mean dan geometric mean dari return yang ada. Arithmetic mean ini rata-rata biasa ya, jadi semua data dijumlahkan dibagi dengan jumlah data. Jadi 21 tambah minus 22 tambah minus 13 tambah 15,6 tambah 9,3 tambah 1,92 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
rata-rata biasa. Ini hasilnya kalau dihitung dengan kalkulator 2,09%. Ini digunakan ketika kita ditanyakan tentang berapa rata-rata return, gitu ya. Kita menggunakan arithmetic return. Nah, yang geometric return itu digunakan untuk menjawab ketika pertanyaannya adalah berapa return dalam satu periode. Periode ini maksudnya adalah periode 6 tahun ini, kalau di dalam contoh ini. Periode selama 6 tahun. Tentu ketika kita menjawab return dalam satu periode, itu berarti satu return, misalnya return tahun pertama, itu kan kemudian digunakan untuk menghasilkan return tahun kedua. Tahun kedua digunakan untuk menghasilkan return tahun ketiga. Begitu seterusnya. Makanya kemudian untuk mencari geometric return itu ada unsur time value. Time value itu digambarkan di rumusnya. Jadi geometric mean itu kan 1 ditambah return tahun pertama dikalikan 1 tambah return tahun kedua dan seterusnya sampai tahun n gitu ya, dipangkatkan seper n. Nah, seper n inilah time value. Kemudian dikurangi 1. Begitu. Nah, kalau kita masukin angkanya ke formula, ke rumus, maka kita akan menghasilkan geometric mean 0,87. Ini kalau kita lihat di sini yang paling mendekati ini ya, sebenarnya nggak ada yang persis sama. Jadi 2,09 dan 0,87. Berikutnya, investor memiliki portofolio 4 juta di PT Bumi, 6 juta di PT Langit, 10 juta di PT Samudra. Expected return-nya diketahui, berarti expected return dari portofolio berapa. Nah, ini kita punya, kita hitung dulu weight per masing-masing ya, bobot per masing-masing investasi. 4 juta PT Bumi, 6 juta PT Langit, 10 juta Samudra. Jadi totalnya 20 atau persentasenya sebesar ini. Kemudian kita juga punya data tentang return. Nah, ini data return. Tinggal kita kalikan ya. Hasilnya adalah 11,2%. Nah, ini ada jawabannya. Berikutnya, expected return dari saham QQ18, deviasinya 25, YY 24, deviasinya 30, proporsi QQ 40, 60 YY. Berapa deviasi standar portofolio? Deviasi standar portofolio ya. Portofolio sama dengan ini akar dari ini panjang ya. Proporsi investasi 1 kuadrat kali deviasi deviasi dari investasi yang pertama kuadrat ditambah yang investasi yang kedua bobotnya dikuadratkan kali deviasi standar investasi yang kedua dikuadratkan ditambah 2 kali proporsi tambah dikalikan dengan koefisien korelasi kalikan dengan deviasi standarnya untuk 2 investasi. Ini kalau kita masukin semua angkanya di formula ini ketemunya adalah 0,0532 atau kalau kita akar pangkat 2 kan square root gitu ya, sama dengan 23,07. Ini juga nggak ada yang persis sama ya, yang mendekati adalah yang ini. Oke, berikutnya investor akan memperoleh penurunan resiko yang maksimum dengan membuat portofolio aset. Nah, ini yang ditanyakan ya. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu angkanya berkisar dari negatif 1 sampai 1 maksimal. Negatif 1 itu artinya ketika saham atau investasi A itu sedang turun, maka B itu naik. 0 itu artinya A dan B tidak ada hubungannya, sedang 1 itu artinya ketika A naik, B naik. Jadi ketika kita membuat portofolio, yang kita cari adalah yang saling mengisi gitu ya.
saling trade off itu. Ketika satu naik, satu turun gitu. Kenapa tidak yang satu? Yang ketika satu naik, yang lainnya ikut naik. Ini kalau untung memang naik tinggi, tapi kalau lagi turun, A turun, B turun, rugi besar. Ini makanya nggak kita gunakan, gitu ya. Berikutnya, dalam perhitungan cost of equity dengan CAPM, beta saham merupakan variabel yang menggambarkan jenis risiko. Nah ini ya, rumusnya risk free tambah beta kali market risk premium. Beta itu digunakan untuk mengukur risiko dari systematic risk, yaitu yang tidak bisa diversifikasi. Tidak bisa diversifikasi. Contohnya adalah inflasi, kurs gitu ya, itu kan tidak bisa diversifikasi, artinya tidak bisa dikontrol oleh perusahaan sendiri karena sudah ada di level makro, di level negara. Semua perusahaan pasti menghadapi risiko sistematis ini. Oleh karena itu risiko sistematis ini yang dihargai gitu dengan return. Jadi jawabannya adalah yang systematic risk. Berikutnya, PT Saham Angkasa memiliki expected return 15%, nilai beta 1,5, expected risk free rate-nya 4,5. Berapa expected return dari market? Nah, kita masukin formula. Expected return CAPM itu risk free ditambah beta kali market risk premium 15% sama dengan risk free-nya 4,5%. Mana tadi 4,5-nya? Ditambah betanya 1,5 kali market risk premium, maka kita ketemu market risk premiumnya adalah 7%. Yang kita tahu market risk premium itu adalah expected return dari market dikurangi risk free. Maka expected return dari market, ini yang ditanyakan expected return market ya, sama dengan 7% ditambah 4,5 sama dengan 11,5%. Demikian pembahasan, sudah selesai ya. Oke. Pembahasan kuis keempat. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah. Terima kasih.